أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا حول ولا قوة إلا بالله. Hai Sobat Instant Movie, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodrat, seorang ahli ruqyah, gagal menyelamatkan putranya sendiri, Alif Al-Fatanah, dari kerasukan iblis Aswala. Kegagalan itu merenggut nyawa sang anak dan mengguncang iman Kodrat hingga ia harus mendekam di penjara. 3 tahun berlalu, saat hendak bebas, Kodrat justru kembali diteror oleh kekuatan jahat yang sama, menandakan bahwa perjuangannya melawan iblis belum berakhir. Mau tahu nggak bagaimana keseruan ceritanya dari film ini? Jadi nggak perlu lama-lama bareng saya, Bang Izul. Oke, let's review this movie. Allahu Akbar. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Kodrat yang diperankan oleh Vino G. Bastian sedang meruqyah seorang anak kecil bernama Alif Al-Fatanah yang merupakan anaknya sendiri. Saat itu, Alif sedang kerasukan iblis yang bernama Aswala. Namun sayangnya Kodrat gagal meruqyahnya sehingga Alif Al-Fatanah tewas di tangan iblis Aswala. Kejadian tersebut membuat Kodrat sangat terpukul. Istrinya, Azizah, dan putranya Alif sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Kondisinya membuat keimanannya sedang goyah. Kodrat pun harus mendekam di penjara atas kegagalannya untuk menyelamatkan putranya. Suatu hari, Kodrat mendapat remisi dan akan segera bebas dari penjara. Namun, tiba-tiba seorang petugas sipil datang dan membawa rantai besi untuk melilit leher Kodrat. Petugas sipil tersebut ternyata telah dirasuki oleh iblis Aswala. Tubuh Kodrat digantung menggunakan rantai besi itu. Beruntung, teman satu sel dan petugas sipil lainnya datang menyelamatkannya. Kodrat berhasil terlepas dari lilitan rantai besi itu, tetapi ia tidak sadarkan diri. Tiba-tiba, Kodrat berada di tengah gurun pasir dan mendengar suara adzan dari kejauhan. Ia bertayamum dan melakukan salat. Tiba-tiba, ia merasa ada seberkas sinar di langit yang menyilaukannya. Kodrat terbangun dan sadar bahwa ia terbangun dari mati suri. Setelah bebas dari penjara, Kodrat kembali ke desa Gober. Ia menuju ke pesantren Kahuripan, tempat ia menuntut ilmu dulu. Namun, ketika sampai di desa Gober, ia merasakan ada yang berbeda. Tanah di desa menjadi tandus dan banyak tanaman yang kering dan gagal panen. Kodrat juga mendengar suara seorang anak yang kerasukan setan. Ternyata, anak yang kerasukan itu bernama Jihan. Ia sedang dipasung karena kerasukan setan. Kodrat yang diberi karomah meruqyah memiliki naluri untuk menolong. Namun, ia mencoba mengendalikan kemampuannya. Saat itu, ia berpapasan dengan sekelompok perempuan yang akan menuju ke rumah anak yang kerasukan itu. Salah seorang perempuan dalam rombongan itu bernama Yasmin, yang ternyata ikut bersama ibu-ibu mengaji untuk mendoakan Jihan. Namun, tiba-tiba Jihan berteriak histeris dan mengamuk saat ibu-ibu sedang mengaji. Ia membentur-benturkan kepalanya sendiri ke kayu, sehingga membuatnya mati secara tragis. Kodrat tiba di pesantren Kahuripan dengan penuh rasa kaget. Ia melihat bahwa pesantren yang dulu ia kenal kini telah banyak berubah. Tidak ada lagi anak-anak yang belajar mengaji, melainkan di sana banyak pemuda yang tengah belajar bela diri. Pesantren Kahuripan kini dipimpin oleh Ustadz Jafar, teman Kodrat ketika dulu mengaji bersama. Sebelumnya, pesantren ini dipimpin oleh Kiai Rohim, namun ia sudah lama sakit dan tidak sadarkan diri. Menurut cerita Jafar, kondisi Kiai Rohim masih baik-baik saja setelah kepergian Kodrat. Namun, sejak kejadian kematian Alif 3 tahun yang lalu,
banyak hal aneh terjadi di desa Kober, mulai dari serangan hama pada panen, banjir, wabah penyakit, hingga gangguan gaib. Saat mereka sedang membicarakan hal ini, tiba-tiba seorang anak buah Ustadz Jafar mengajak mereka pergi. Sementara itu, di rumah Ibu Yasmin, seorang janda yang sudah meninggal suaminya tinggal bersama dua anaknya, Asya dan Alif Amri. Malam itu Asya belum juga pulang, dan Yasmin menyuruh Alif untuk tidur. Alif berkata bahwa ia akan bermain bersama ayahnya. Hal ini sangat aneh, mengingat ayahnya sudah lama meninggal. Tiba-tiba, Alif tertawa sendiri di depan lemari yang terbuka. Asya datang, dan ibunya menceritakan kebiasaan aneh yang dimiliki oleh Alif saat ini. Ketika mereka sedang berbicara, terdengar suara dari kamar Alif. Setelah pintunya terbuka, terlihat kursi roda Alif terlempar ke pintu. Alif ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Pada paginya, Alif sudah siuman namun masih demam. Ia bertanya dan marah kepada ibunya karena lemari sudah tidak ada lagi di kamarnya. Ternyata, Ibu Yasmin yang telah memindahkan lemari Alif ke dalam gudang. Ya udah, ibu masakin makanan kesukaan Alif ya. Saat itu, Kodrat sedang berzikir di pesantren Kahuripan. Tiba-tiba, dia merasakan firasat buruk setelah melihat foto Kiai Rohim yang terjatuh dan kacanya pecah. Sementara itu, di rumah Ibu Yasmin, Alif tiba-tiba menghilang dari kamarnya. Ibu Yasmin dan Asya panik dan mencari-cari Alif. Akhirnya, mereka menemukan Alif di dalam gudang. Alif terlihat menghadap ke lemari yang terbuka. Tiba-tiba, suara Alif berubah menjadi kerasukan, dan dia marah. Alif ternyata kerasukan iblis Aswala dan menyerang Ibu Yasmin dan Nasya. Beruntung, Yasmin dan Nasya berhasil kabur. Yasmin meminta Asya untuk menunggu di rumah dan pergi menuju pesantren Kahuripan untuk meminta pertolongan dari Ustadz Jafar. Namun Ustadz Jafar tidak ada di sana, dan Yasmin bertemu dengan Kodrat. Dia meminta tolong untuk meruqyah anaknya yang kerasukan. Meski awalnya tidak mau, Kodrat akhirnya setuju untuk pergi bersama Ibu Yasmin. Sementara itu, di dalam gudang, Alif masih kerasukan dan terus berteriak meminta dibukakan pintu. Akhirnya, Asya membukakan pintu dan masuk ke dalam gudang itu. Namun tiba-tiba setan yang merasuki Alif menghantui Asya dalam dunia dimensi lain. Asya bertemu dengan ibunya, Alif, dan mendiang ayahnya. Mereka merayakan ulang tahun Asya, dan ayahnya menyuruh Asya untuk memotong kuenya. Namun tanpa terasa, kenyataannya dia telah melukai tangannya sendiri. Kodrat dan Ibu Yasmin segera datang dan meruqyah Alif. Alif yang tidak bisa berjalan tiba-tiba perlahan berdiri, dan dia berjalan dengan memegang pisau dan menyerang Kodrat. Namun serangan itu dapat dihindari, dan Kodrat berhasil meruqyah Alif. Setelah itu, Kodrat kembali ke pesantren. Namun, di tengah perjalanan pulang, Kodrat dihantui oleh anjing hitam yang dia yakini adalah iblis Aswala. Iblis Aswala berubah menjadi mendiang anaknya dan meminta tolong. Kodrat terjatuh ke dalam lembah, namun dia berhasil selamat dari kejadian itu. Sementara itu di rumahnya, Yasmin sedang berwudu. Tiba-tiba air di keran berubah warna seperti darah. Sedangkan di kamar, Alif kembali kerasukan iblis Aswala. Ustadz Jafar yang mendengar hal tersebut segera ke sana. Dalam perjalanan, Kodrat menghadang mobil yang ditumpangi mereka. Kodrat ingin menolong Alif, namun Jafar tidak mau karena dia yang selama ini telah meruqyah warga desa Kober. Jafar mengatakan bahwa ini adalah Alif Amri, bukan Alif Al-Fatanah, putra Kodrat. Jafar mengingatkan kepada Kodrat agar tidak membuat kesalahan yang sama. Akhirnya, mereka membawa Alif dan keluarganya menuju ke pesantren Kahuripan untuk dilakukan ruqyah. Di sana, Asya mempertanyakan kepada Kodrat mengapa keluarganya tertimpa musibah. Kodrat menasehati Asya untuk istighfar karena iblis selalu ingin menimbulkan keraguan kita atas Allah yang Maha Besar. Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan, Syah. Sementara itu, di tempat lain, Bapak dan Ibu Jihan tengah bersedih dan berduka atas kematian anaknya. Ayah Jihan melampiaskan kemarahannya kepada Kodrat karena dia dianggap sebagai kroni Jafar.
Ayah Jihan merasa Jafar mengambil tanah dan kebunnya atas imbalan ruqyah anaknya. Namun Jihan tidak dapat diselamatkan, dan tragisnya, ibu Jihan melakukan bundir. Setelah Alif selesai diruqyah oleh Jafar, dia segera boleh pulang. Namun Kodrat mempertanyakan kepada Jafar yang telah meminta imbalan kepada setiap warga yang diruqyah. Namun Jafar membantahnya. Dan jangan pernah lagi kamu minta imbalan dari setiap jasa ruqyah yang kamu lakui. Dia justru menyuruh anak buahnya untuk mengusir Kodrat. Malamnya, Yasmin memberikan air yang telah didoakan Ja'far untuk diminum Alif. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba lampu rumah mereka padam. Ibu Yasmin segera pergi ke gudang untuk memeriksa mesin genset di sana. Sedangkan Alif dan Asya menunggu di kamarnya. Di dalam gudang, Ibu Yasmin mencoba untuk mengisi bahan bakar genset. Namun tiba-tiba muncul suara. Ternyata, di gudang muncul anjing besar yang merupakan jelmaan iblis Aswala. Iblis Aswala merasuki Yasmin. Asya yang ketakutan pun mencari ibunya. Tapi tiba-tiba Yasmin dalam kondisi kerasukan meminta agar Asya segera ke pesantren dan menemui Ustaz Jafar. Sementara itu, Kodrat yang sedang berada di pesantren harus berpamitan dengan Kiai Rohim yang tak sadarkan diri. Kodrat akhirnya melawan anak buah Ja'far dan mencari Jafar ke ruangannya. Setelah menemukan Jafar, dia terkejut mengetahui bahwa Jafar selama ini memuja iblis dan iblis Aswala, dan otak pelaku di balik semua kejadian aneh yang menimpa desa Kober. Astagfirullahaladzim. Selamat datang, Kodrat. Ini kan Allah yang merenggut. Allah, aku menyembah. Jafar akhirnya tewas di tangan Kodrat, dan kematian Jafar disaksikan oleh Asya yang baru saja sampai di pesantren. Akhirnya, Asya dan Kodrat bergegas ke rumah Yasmin yang masih dalam kondisi kerasukan. Dia bahkan mengubur Alif hidup-hidup. Asya dan Kodrat melakukan ruqyah terhadap Yasmin, dan Kodrat menanyakan di mana Alif. Ibu Yasmin menjawab dengan bertanya, Alif yang mana? Apakah yang dia penggal kepalanya atau yang baru saja dia kubur hidup-hidup? Kodrat segera menggali tanah, tapi putus asa karena belum menemukan tubuh Alif. Akhirnya, Kodrat berhasil melakukan ruqyah terhadap Yasmin dan mencoba menggali tanah untuk mencari Alif. Tiba-tiba Alif muncul dari dalam tanah dalam kondisi berdiri dan menyerupai sosok anaknya, Alif Al-Fatanah. Dia mencoba menggoyahkan pendirian Kodrat dan mengajaknya menemui ibunya yang telah mati. Namun Kodrat yang sadar bahwa tubuh Alif telah dirasuki setan yang menyerupai anaknya, akhirnya mengikhlaskan kepergian anaknya. Setan yang merasuki tubuh Alif Amri berhasil keluar, dan Alif Amri kemudian tersadar. 6 bulan kemudian, kondisi desa Kober sudah berubah. Tanaman di sana sudah mulai subur, dan Kiai Rohim sudah mulai sembuh. Di pesantren Kahuripan, sudah banyak santri yang belajar mengaji. Sementara itu, Kodrat harus berpamitan dengan Kiai Rohim untuk melanjutkan perjalanan mencari tahu misteri di balik kematian Aziza, istrinya. Bersamaan dengan itulah guys, film pun selesai.